Oke, saya akan berbicara tentang kenapa di Atomi ada pemenang dan ada pecundang, ya. Karena saya pernah baca satu quote atau satu kata yang dibilang oleh salah satu motivator kayak Jim Rohn, ya. Dia bilang seperti ini. Kenapa pemenang itu selalu menjadi pemenang? Kenapa pecundang selalu jadi pecundang? Karena pemenang itu tidak ada plan B. Artinya tidak ada backup plan, ya. Dan waktu saya dengar pertama kali ini, saya juga mikir, benar juga ya. Misalkan saya ambil contoh lah ya, pelari tercepat di dunia ya yang menang Olimpiade masih sama kayaknya kan, Usain Bolt. Nah, waktu si Usain Bolt ini latihan berlari sprint ya, dia nggak ada pemikiran bahwa kalau saya nggak jadi pemenang Olimpiade, ya udahlah saya mungkin buka warung gitu ya. Dia bikin plan B, mungkin dia buka atau kerja lah jadi salesman. Nggak ada. Dia pilihannya adalah saya harus menjadi pelari tercepat di dunia. Kenapa? Karena kalau kita udah membuat suatu mindset bahwa saya harus menang, maka nggak ada istilah lagi kalau saya nggak menang, titik, titik, titik. Nah, banyak dari kita di Atomi terutama ya, waktu memulai bisnis, wah semua itu langsung berapi-api. Apalagi yang baru pulang dari SA. Wah, liatin tuh yang naik panggung, yang bekas kuli panggul, bekas tukang rumput, ya bekas tukang nasi bakar, ya bekas supir Grab. Semua jadi orang sukses penghasilan 100 juta. Pulang ke rumah semua semangat. Kenapa? Karena lagi masa-masa fase honeymoon. Lagi masa-masa bermimpi. Wah, mimpi saya nanti akan indah seperti itu ya. Lalu setelah itu mereka coba jalankan anatomi, ketemulah kenyataan realitas. Oh, ternyata nggak gampang juga ya ditolakin orang, tolakin saudara, tolakin keluarga. Kok nggak ada yang mau join Atomi member saya, terus nggak ada yang mau belanja ini itu ya. Mulai realitas nendang ya, mulai turun ya. Lalu mulai meragukan dirinya sendiri. Bener gak sih bisa nih ya? Tapi kok bisa ya orang-orang yang di atas panggung itu tukang nasi bakar dan lain sebagainya bisa jadi sukses penghasilan 100 juta, 200 juta, bahkan tukang jahit penghasilan 700 juta sebulan. Tapi kok saya nggak bisa? Anda mulai meragukan diri Anda sendiri. Nah itu fase yang dimana banyak orang akhirnya menyerah. Akhirnya dia memandang dengan plan B-nya dia. Ah nggak apa-apa lah kalau saya nggak sukses di Atomi pun saya nggak rugi. Kan saya nggak investasi apa-apa ya. Karena Anda punya kerjaan yang bagus misalkan. Atau kalau Anda nggak bekerja, ibu rumah tangga, oh suami saya kan kerjanya bagus. Oh suami saya kan bisnisnya bagus. Ah nggak apa-apa lah, ini hanya sebagai plan B aja. Nah, pada saat Anda sudah memutuskan itu, Anda punya plan B atau backup plan, Anda nggak akan sukses. Yang dimana orang-orang yang menang di Atomi adalah orang yang tidak punya plan B. Artinya apa? Setelah dia mulai meragukan, semua leader yang sukses pernah meragukan, termasuk saya. Apa yang kita kerjakan? Fase berikutnya, yaitu disiplin. Udah, disiplin aja. Kalau kita terus mengadakan home party tiap minggu, atau seminggu sekali, atau 2 kali, atau table talk tiap hari, misalkan hari Selasa atau Rabu, Anda terus lakukan. Itu yang namanya disiplin. Ya, disiplin ini adalah jembatan di mana antara posisi Anda sekarang dengan masa depan Anda. Masa depan Anda yang sudah Anda tuliskan di last skenario, itu jembatannya adalah disiplin. Tapi Anda hanya bisa lewat jembatan ini kalau Anda konsisten. Anda mesti paham antara disiplin dengan konsisten. Disiplin Anda sudah terapkan ya aktivitasnya itu. Tapi Anda bisa gak secara konsisten melakukan hal yang sama sampai Anda di garis akhir? Banyak yang nggak bisa. Nah, ini butuh kedisiplinan. Lalu setelah Anda mencapai hal yang terakhir, baru Anda dibilang punya freedom, kebebasan. Jadi jangan mau cepet-cepet dulu punya kebebasan atau freedom, tapi Anda nggak pernah melewati fase-fase tadi saya bilang. Realitas, kenyataan, lalu mulai meragukan apakah Anda terus disiplin atau enggak. Apakah Anda terus konsisten apa enggak. Ya, makanya jangan pernah punya plan B. Saya pernah dengar suatu cerita seorang jenderal nyerang suatu negara, dia bawa prajuritnya pakai kapal laut ya, ada 1.000 prajurit. Sampai di pulau tersebut, apa yang dia lakukan jenderal tersebut? Dia suruh semua prajuritnya turun. Turun dari kapal, turun, turun, turun. Semua diturunin ya. Lalu semua setelah turun, kapalnya si jenderal bakar. Nah, si prajuritnya kaget. Jenderal, kenapa kapalnya dibakar? Nanti kita pulang gimana? Kalau kita nggak menang gimana? Tahu jenderal bilang apa? Entah kamu mati di sini atau kita menang di pulau ini.
Kita nggak ada yang namanya plan B. Nggak ada istilahnya, kalau tidak menang, saya akan berlayar lagi pulang. Nggak ada. Entah kamu mati di sini atau kamu menang di sini. Nah, itu baru mentalitas seorang pemenang. Ya, makanya kenapa saya bilang, kenapa pemenang itu tidak punya plan B. Kalau tidak punya plan B, artinya kerja Anda akan fokus seperti laser. Anda tahu laser? Sinar laser itu kan cuma satu titik. Ya, ada yang merah, ada yang hijau. Beda dengan center. Kalau center, flashlight itu kan cahayanya besar. Ya, yang di tengah mungkin agak lebih terang, tapi makin keluar makin redup. Nah, kalau pemenang itu yang nggak punya plan B, dia fokusnya cuma satu titik. Kalau di Atomy, walaupun dia pekerjaan bagus, bisnisnya bagus, ya suaminya kerjaan bagus, istrinya pekerjaan bagus, Anda nggak akan melihat ini sebagai fokus Anda. Fokus Anda adalah satu titik, yaitu saya akan menjadi sukses di Atomy. Ya minimal jadi auto sales master dulu lah. Itu adalah jangka pendeknya Anda. Yang kedua adalah jadi imperial master. Bisa nggak Anda punya fokus seperti laser seperti ini? Kalau Anda punya plan B atau backup plan, Anda nggak akan bisa fokus. Kalau nggak saya nggak sukses pun suami saya kerjanya bagus kok, makanya Anda nggak fokus. Ya, Anda harus buang plan B Anda. Lalu yang kedua, Anda punya komitmen yang kuat. Kalau Anda sudah menetapkan Anda melakukan table talk tiap minggu atau tiap minggu atau akhir pekan ada home party, Anda akan lakukan no matter what, nggak peduli apa yang terjadi. Mau anak lagi ada karate dia suruh papanya, "Pak, urusin anak saya lagi mau bikin home party." Komitmen Anda, ya. Jumat, akhir bulan, ada SA, Anda nggak peduli Anda sedang kerja, lagi sibuk di kantor, Anda sudah bikin komitmen yang kuat. Karena ini adalah satu-satunya plan Anda untuk menang. Nggak ada plan B lagi, ya. Lalu yang ketiga, Anda akan tidak ada ruangan lagi untuk meragukan diri Anda. Yang kayak tadi saya bilang, di fase di mana Anda sudah mulai meragukan diri Anda. Bisa gak ya saya sukses di bisnis ini? Tapi kalau Anda tidak punya plan B, Anda akan seperti jenderal tadi. Anda mati atau menang di pulau ini. Anda nggak akan punya waktu lagi meragukan diri Anda. Karena waktu Anda sedang meragukan diri Anda bisa pakai energi yang sama untuk melakukan bisnis Atomy. Mungkin Anda teleponin member Anda daripada ngeragukan diri sendiri, apa bedanya? Nggak ada perbedaan. Yang Anda makin down. Mendingan Anda telepon member Anda, gimana Bu Jani hari ini? Gimana hari ini? Table talk-nya sukses nggak? Ya, jadi Anda jangan kasih ruang untuk meragukan diri Anda. Lalu yang keempat adalah tekanan untuk menjadi selalu positif. Ya, tekanan ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda tidak ada tekanan, Anda tidak akan ada kesuksesan. Contoh, kapal laut yang begitu besar, ya, kenapa mereka bisa mengapung di atas air? Karena ada tekanan yang ke atas. Ya, kalau Anda ahli fisika Anda tahu. Apapun yang Anda coba masukkan ke air, itu selalu ada tekanan naik. Pesawat terbang. Kenapa dia bisa terbang? Karena ada tekanan dari depan yang masuk ke mesin pesawat. Semakin besar angin yang masuk ke mesinnya pesawat, semakin kencang itu pesawat terbang. Ya, jadi semua itu ada tekanan. Air semakin ditekan, muncratnya semakin jauh. Contoh ambil selang. Kalau Anda nggak kasih tekanan, itu airnya cuma begini doang. Ya, di selang itu cuma ngucurnya ke bawah. Pas Anda tekan, kasih tekanan, itu makin jauh. Nah, ini sama dengan pemenang-pemenang yang nggak pernah punya plan B. Dia menekan dirinya bahwa saya harus sukses. Saya harus ibaratnya kasih tekanan yang positif ke diri saya sendiri supaya tidak ada lagi pemikiran bahwa saya nggak akan menang. Ya. Lalu yang berikutnya adalah punya pemikiran seorang pemenang, champion mindset. Nggak ada istilahnya saya jadi juara kedua. Nggak ada istilahnya saya jadi pengikut. Nggak ada itu Bapak Ibu. Semua pemenang selalu dia melihat dirinya sebagai yang nomor satu. Bukan jadi orang sombong, bukan ya. Dia tidak memberikan satu celah pun bahwa saya bukan jadi pemenang. Ya, kayak tadi Usain Bolt. Waktu dia berlatih lari, orang berpikir, wah tuh hebat banget ya lari 9 detik, penghasilan miliaran, jutaan dolar. Bukan. Dia berlatih puluhan tahun, mungkin 30 tahun, hanya untuk lari 9 detik. Kenapa? Karena dalam 30 tahun ini sebelum dia jadi pemenang, di mindsetnya dia, di pemikiran dia udah jadi pemenang. Makanya kalau Anda sedang menjalankan bisnis Atomy, jangan berpikir Anda akan kalah dulu. Berpikirlah bahwa Anda sudah jadi Imperial Master.
Makanya kenapa selalu ada promosi Imperial Master. Supaya di mindset Anda sudah tertanam Anda sudah jadi Imperial Master. Semua Imperial Master sampai 16 ini saya tonton semua promosinya. Kenapa? Karena saya mau menanamkan mindset bahwa saya adalah seorang Imperial Master. Kalau Anda sudah punya mindset ini, kerja Anda akan sesuai pemikiran Anda. Anda mikirnya negatif, pasti kerja Anda negatif. Anda pikir positif, pasti kerjaan Anda positif, ya. Tidak ada benih yang Anda tanam, itu hasilnya berbeda dengan benihnya. Anda mau menuai apel, Anda harus tanam apa? Apel. Anda nggak bisa tanam apel, keluarnya jeruk. Nah, ada orang yang berpikir negatif, mau hidupnya positif. Nggak ada, Bapak Ibu. Anda mau punya kehidupan seorang pemenang, punyalah pemikiran seorang pemenang yang tidak ada posisi kedua, ya. Lalu Anda yang keenam adalah Anda harus hindari distraksi, gangguan. Distraksi ini seperti apa? Paling gampang distraksi adalah keluarga, ya. Istri, suami, anak sekalipun. Karena pada saat Anda punya seorang mindset pemenang ya, Anda nggak bisa membiarkan distraksi-distraksi ini, terutama dari keluarga, teman hangout, me- mengalihkan arah kemana Anda pergi. Karena jangan berpikir, Anda misalkan Anda yang sudah rutin bikin home party, sekali Anda nggak bikin home party minggu itu, misalkan ada saudara, teman, keluarga, ajak keluar, udah lama, kamu capek, udah 3 tahun ya selalu bikin home party, kita keluarlah sekali. Sekali Anda ikutin distraksi ini, Anda akan punya keinginan untuk distraksi yang kedua. Akhirnya 2 minggu udah nggak ngikutin bikin home party, 3 minggu. Akhirnya Anda sebulan nggak bikin home party sama sekali. Akhirnya arah kemana Anda pergi mulai bergeser. Ya, Anda tahu kan kalau seorang pilot itu bergeser 1 derajat aja itu nyampenya lain. Ya, misalkan saya dari Kanada mau ke Indonesia, derajatnya misalkan 272 ya ke arah barat. Saya 273 aja, itu nyampe bisa ke Filipina apa Jepang. Ya, Anda harus hindari distraksi-distraksi ini yang kelihatannya sepele. Ah, nggak apa-apalah, ajak anak bikin seneng sekali ya. Padahal itu lagi jadwalnya Anda bikin tabletop misalkan. Ya, Anda pikir, keluarga nomor satu. Betul, kalau Anda sudah sukses. Kalau Anda belum sukses, belum menjadi seorang pemenang, jangan kasih distraksi apapun. Kecuali memang ada emergency. Keluarga butuh Anda, dia sakit, bawa ke rumah, silakan. Tapi kalau untuk yang fun, yang buat hahaha hihi yang nggak ada juntrungannya, Anda harus fokus ke goalnya Anda. Ya. Yang ketujuh, resource optimization. Artinya apa? Mengoptimalisasi ya semua keuangan. Resource ini nggak berbicara hanya uang, bisa juga waktu, uang, tenaga. Ya, dengan Anda tidak punya plan B, plan C, plan D, ya, Anda bisa satukan ya resource-nya Anda hanya untuk diatomi. Misalkan gini, banyak orang diatomi, ya, saya nggak bilang semua, tapi ada beberapa yang pemain network marketing atau MLM, dia jalankan nggak cuma atomi loh. Perusahaan A dia jalanin, B jalanin, C jalanin. Jadi kayak main judi. Dia lagi pikir, nah nanti kalau yang sukses dulu yang mana, ya mungkin ya itu aja. Akhirnya apa? Dia kan harus keluar banyak uang dan banyak waktu dan banyak tenaga untuk kerjain 3 atau 5 perusahaan, ya. Tapi kalau Anda gabungkan semua itu hanya satu, udah atomi aja, ya. Anda pasti lebih akan bisa mengoptimisasi pengeluaran Anda. Yang tadinya Anda harus keluarin 3 tabletop, 5 home party, Anda jadikan satu aja. Ya, 1 home party, 1 tabletop di Atomi. Anda pasti nggak akan keluar lebih banyak. Nah, itu maksudnya resource optimization ya. Dan yang terakhir adalah confidence boost. Artinya ada boosting di dalam confidence Anda. Confident itu adalah rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri itu bukan gara-gara Anda orang yang hebat. Oh, punya skill A, B, C, D. Enggak ya. Percaya diri itu lahir dari disiplin Anda. Semakin Anda disiplin, konsisten melakukan hal yang sama, semakin tinggi nilai harga diri Anda, kepercayaan diri Anda ya. Jadi kalau Anda masih belum percaya diri, belum yakin gitu ya, apa saya bisa? Nah, kemungkinan Anda punya plan B.
Karena Anda belum yakin dengan atominya, mungkin ya masih mengharapkan suami, istri yang bekerja atau bisnis Anda. Udah pasti confident ini, percaya diri Anda di atomi itu nggak akan lebih besar dari plan B Anda. Makanya Anda harus hapus plan B ini supaya apa? Confident atau rasa percaya diri Anda meningkat, ya. Jadi ini adalah 8 yang semua pemenang, terutama yang di atomi, lakukan karena mereka satu tidak punya plan B, maka mereka bisa fokus, komitmennya kuat, tidak ada ruangan untuk meragukan dirinya sendiri, selalu menekankan ya tekanan positif ke dirinya, selalu punya pemikiran seorang pemenang dan menghindari semua gangguan-gangguan dan optimisasi pengeluaran mereka dengan hanya punya plan A. Lalu yang terakhir dengan disiplin konsisten melakukannya, Anda bisa menaikkan rasa percaya diri Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.